Judulnya, bagi saya it feels very personal gitu ya, karena bekerja di sektor ESG dan especially sustainability itu penuh dengan purpose, tujuan, kemudian passion, dan kemudian juga value. Jadi ada sebuah alasan non pragmatis seperti misalnya saya ingin berkarir di tempat yang bagus, saya ingin mendapatkan pendapatan yang oke gitu ya, ingin memiliki jenjang karir yang terlihat sempurna misalnya kayak gitu, tetapi ada nilai dari apa yang kita kerjakan. Makanya judulnya adalah bagaimana caranya untuk bisa menjadi bermanfaat atau berguna di dunia yang semakin lama katanya semakin gelap. Lalu slide-nya sengaja saya bikin dalam bahasa Inggris karena ada beberapa istilah yang saya pikir akan aneh kalau nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi supaya bahasanya tidak campur-campur, ini semuanya dalam bahasa Inggris, tetapi saya akan sampaikan dalam bahasa Indonesia. Dan sebagai pernyataan transparansi gitu ya, atau jujur-jujuran mengenai apa yang saya sampaikan kepada teman-teman di hari ini, ada 4 transparency statement. Yang pertama adalah konten dari presentasi ini adalah campuran dari kasus-kasus yang terjadi di dunia nyata, baik yang saya alami sendiri, dialami sebagai seorang pekerja, juga observasi terhadap apa yang dialami oleh orang lain, anggota tim, kolega, teman-teman yang bekerja di sektor lainnya gitu. Dan juga references atau bahan-bahan yang diambil dari sumber-sumber lainnya yang akan disebutkan juga ketika saya mengambil sumber. Kemudian yang kedua, beberapa pointers dan frase yang saya gunakan di sini itu diedit dengan bantuan AI, Claude, dan Copilot untuk mempermudah clarity. Jadi bukan materinya yang dibikin sepenuhnya dengan AI, tetapi beberapa frase yang terlihat misalnya kurang jelas untuk disampaikan, diedit dengan Claude. Lalu yang ketiga, karena banyak yang hadir di sini juga mengetahui sesinya dari Twitter gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari post saya mengenai sustainability careers atau green job itu juga digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, karena itu artinya saya sudah tahu kira-kira pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian yang terakhir adalah ada beberapa profil orang yang akan saya tampilkan di sini yang bekerja di isu-isu yang terkait dengan sustainability atau keberlanjutan, dan profil mereka digunakan dengan konsen. Jadi bukan sekedar ngambil profil dari LinkedIn gitu ya, kemudian ditampilkan di sini, tapi saya meminta izin kepada mereka untuk menampilkan profil mereka di sini. Perkenalan singkat ya teman-teman, sebenarnya kalau dilihat dari kertas atau on paper gitu, ijazah saya berasal dari jurusan teknik kimia. Dan banyak sekali yang bertanya, emangnya teknik kimia itu nyambung gitu ya dengan isu iklim, energi, atau sustainability? Itu pertanyaan yang paling sering muncul ketika saya bilang saya lulusan teknik kimia. Tetapi yang tidak diketahui adalah benar jurusannya teknik kimia, tetapi fokus riset dan penelitian saya sepanjang belajar teknik kimia itu semuanya mengerucut ke arah manajemen lingkungan dan teknik lingkungan. Tadi saya lihat ada yang teknik lingkungan juga ya. Memang saya tidak spesifik mengambil jurusan teknik lingkungan karena pengen belajar sesuatu yang sedikit lebih umum dari isunya, tetapi minat saya dari awal adalah untuk belajar bagaimana caranya manusia bisa hidup di dunia tanpa menyebabkan kerusakan yang lebih signifikan terhadap apa yang ada di dunia ini. Manusia modern itu ya disadari atau tidak disadari, semua yang kita lakukan itu menyebabkan dampak pada lingkungan. Kita hidup tanpa energi misalnya ya, dengan kesehatan yang cukup, akses pendidikan yang layak, itu semua memerlukan energi. Energi yang kita pakai itu sekarang misalnya di Indonesia bersumber dari batu bara yang punya dampak besar terhadap lingkungan. Gitu. Begitu juga dengan internet. Internet perlu energi, perlu infrastruktur dan sebagainya. Makanya sekarang ada istilah, kalau zaman orang tua kita dulu misalnya bahan kebutuhan pokok manusia itu adalah sandang, pangan, papan. Tetapi sekarang sudah ditambah 2 lagi selain 3 itu, yaitu colokan karena kita perlu listrik, kita perlu energi untuk semua aktivitas kita, dan paketan karena kita selalu membutuhkan internet untuk hal apapun. Jadi manusia modern itu semua aspek kehidupannya tidak bisa dipisahkan dari dampak terhadap lingkungan, dan itu yang harus kita sadari. Kemudian setelah S1 saya lanjut S3 masih di peminatan yang sama, yaitu environmental engineering dan environmental management. Tetapi waktu itu saya juga mengambil professional training khususnya untuk renewable energy dan water energy nexus, karena saya melihat bahwa kebutuhan Indonesia sebagai negara berkembang itu akan lama-lama mengerucut ke arah tanda kutip konflik antara bagaimana kita mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan sumber-sumber energi yang kita pakai, dengan
pangan, dengan air, dan sebagainya. Jadi pandangan saya adalah mengantisipasi gimana caranya Indonesia bisa tumbuh, tetapi tetap dengan mindset bahwa kita harus menjaga lingkungan sebisa mungkin. Tidak mungkin sempurna gitu ya, tetapi sebisa mungkin meminimalisir dampak lingkungan. Lalu sekarang saya bekerja di Institute for Essential Services Reform, nanti teman-teman bisa cari sendiri IESR itu apa, sebagai senior analis dan manajer program, dan di samping itu saya juga punya kerja-kerja voluntary gitu ya di perkumpulan seperti Indonesia Solar Energy Association atau Asosiasi Energi Surya Indonesia dan Indonesia Mengglobal. Kalau teman-teman misalnya mau lanjut sekolah ke luar negeri bisa cek juga Indonesia Mengglobal. Kemarin saya ngepost satu video juga di Twitter dan di Instagram gitu ya tentang cuplikan wawancara seseorang lah intinya mengenai perubahan iklim atau krisis iklim dan isu lingkungan. Kalau teman-teman tidak percaya dengan krisis iklim, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, saya pikir lebih baik teman-teman meninggalkan ruangan ini sekarang. Karena saya akan banyak sekali bicara mengenai ini dan sustainability careers, ESG careers itu semua basisnya adalah karena kepercayaan bahwa manusia itu adalah driver atau penyebab utama kerusakan lingkungan dan kita harus bertanggung jawab terhadapnya. So if you do not believe in climate crisis, nggak apa-apa, it's okay, teman-teman bisa lanjutkan pekerjaan lain yang lebih bermanfaat di weekend ini gitu ya daripada mengikuti webinar saya pada pagi hari. Kenapa climate crisis ini sangat-sangat kentara gaungnya gitu ya? Karena climate crisis ini punya 3 karakteristik yang menyebabkannya menjadi sesuatu yang sangat urgent dan tanda kutip berbahaya. Yang pertama itu terjadi dalam skala global. Mau teman-teman ada di Indonesia, di Jakarta, di Bali, di Indonesia bagian timur, di Taipei, di Berlin, tanda-tanda climate crisis itu sudah terjadi. Gletser yang mencair gitu ya sampai satu desa harus diungsikan. Banjir bandang di Indonesia. Hujan di bulan Juni. Sekarang bulan Juni ini di Indonesia masih hujan ya. Padahal menurut telaah musim ini seharusnya sudah masuk ke musim kemarau. Begitu juga dengan kerusakan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Karakter yang kedua adalah irreversible. Ini mungkin bisa diperlambat, tetapi tidak mungkin dikembalikan seperti semula. Kita ngomonglah soal deforestasi gitu ya. Hutan-hutan yang ditebang kemudian dipakai untuk penambangan dan lain sebagainya. Iya bisa itu nanti ditanami kembali, tetapi biodiversity yang sudah ada di sana tidak akan bisa lagi dikembalikan seperti semula. Ada pohonnya, tapi ada nggak mikroorganisme yang membantu hutan untuk bisa berkembang, binatang-binatang yang lainnya gitu. Itu tidak sederhana mengembalikannya dengan cara-cara yang kita tahu karena sebenarnya lingkungan itu sangat kompleks. Lalu yang ketiga, karakternya adalah saling terkait satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa bilang bahwa di daerah saya baik-baik saja kok, nggak ada perubahan apa-apa gitu, saya bebas banjir dan lain sebagainya. It is your privilege gitu. Tetapi yang namanya musim, emisi, polusi nggak punya KTP, polusi nggak punya paspor. It will goes everywhere that they want gitu. Mereka akan membawa dampak itu ke banyak sekali area dan kita nggak bisa sombong. It does not happen to me now. Ini mungkin akan terjadi kepada kita dalam masa-masa mendatang yang mungkin tidak terlalu jauh. Dan krisis ini tuh adalah bagian dari yang disebut triple planetary crisis ya. Climate crisis, kemudian kehilangan sumber keanekaragaman hayati dan juga polusi udara, polusi air, polusi tanah. Kalau kita berpikir bahwa ini sesuatu masalah di masa depan, salah besar. Ini adalah masalah saat ini yang sudah terjadi. Kalau kita merasa tidak mengalaminya, itu artinya kita sangat berprivilege, kita punya kemewahan untuk tidak merasakan 3 hal tersebut. Tetapi coba buka mata dan hati kita lebih lebar. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah merasakan hal itu. Karena triple planetary crisis ini sangat-sangat segitu besarnya skala gitu ya dan dampaknya, ini adalah sebuah ancaman. Ancamannya ini tidak hanya sekedar mempengaruhi kehidupan kita di skala individu, tetapi juga mempengaruhi bagaimana ekonomi berkembang. Gimana caranya ekonomi bisa berkembang kalau masyarakatnya misalnya kebanjiran setiap 6 bulan sekali. Gimana ekonomi sebuah daerah bisa berkembang jika kesehatan masyarakatnya terpengaruh oleh aktivitas-aktivitas manusia yang mencemari air, udara, dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita bisa bilang bangga nih ya, misalnya, pembangunan itu berjalan semuanya dengan lancar, banyak jalan tol, infrastruktur, dan lain sebagainya, tetapi ada kehilangan sumber keanekaragaman hayati. Gajah-gajah yang ada di sebuah area menjadi sulit atau terjadi konflik antara gajah dan manusia misalnya.
Jadi ancaman ini mendefinisikan ulang yang kita sebut sebagai pembangunan, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada paradigma baru yang namanya ekonomi hijau, pembangunan berkelanjutan, karena kita nggak lagi ngomong soal bangunan fisiknya atau angka, tetapi bagaimana pembangunan itu meminimalkan dampak lingkungan dan membawa lebih banyak manfaat daripada mudarat untuk kita yang ada di sekitar. Dan karena ada ancaman ini, maka harus ada perubahan tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghasilkan sesuatu, dan bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu juga. Dan yang mau saya garis bawahi juga adalah ketika kita bicara soal, katakan apakah ini tugasnya pemerintah, atau ini tugasnya kita sebagai individu, kita nggak bisa lagi ngomong bahwa ini hanya tugas salah satu dari 3 orang tersebut. Why? Karena kalau misalnya kita sebagai individu, Kak saya udah bawa tumbler, gitu. Saya udah nggak lagi pakai plastik gitu. Iya, perlu berapa juta orang sih yang harus melakukan itu supaya perubahannya itu benar-benar kelihatan. Harus ada kebijakan pemerintah misalnya melarang plastik sekali pakai, memaksa perusahaan untuk merecycle apa yang sudah mereka bikin, dan juga perusahaan-perusahaan harus tunduk kepada perintah ini, serta misalnya membuat proses mereka menjadi proses yang lebih efisien dan lebih ramah. Jadi perubahannya ini udah dalam skala yang sistemik, tidak lagi bisa skala individu. Saya kalau bilang, Mbak Citra kalau misalnya udah melakukan upaya-upaya berkelanjutan itu udah cukup belum ya? Ya, saya bilang at individual level maybe that's enough gitu ya, mungkin itu cukup. Tetapi untuk perubahan yang lebih besar lagi secara sistemik itu sangat-sangat tidak cukup. Jadi kita juga harus bersuara, kita juga harus ambil bagian, protes, dan lain sebagainya. Kemudian ini ya, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu sebagai orang yang ada di situasi dunia gelap gitu. Kalau menurut saya kita itu adalah generasi pertama yang paham bahwa ini semua adalah sebuah krisis yang harus kita hadapi bersama. Kita paham sebabnya, sudah banyak penelitian yang menyebutkannya, sudah banyak referensi-referensi yang mendukung ini, tetapi kita juga harus paham bahwa karena kita ada di titik yang krusial ini, kita adalah generasi terakhir juga yang punya kesempatan untuk meminimalkan dan memitigasi dampak. Karena kalau misalnya tidak kita mitigasi sekarang, kita akan hidup di dalam dunia yang udah rusak gitu ya, sudah irreversible, karena tadi salah satu karakternya adalah irreversible, dan tidak bisa lagi kita kembalikan ke situasi semula. Masih mending kalau misalnya kita katakan umurnya tidak panjang gitu ya, sampai belum mengalami kondisi seperti itu. Tapi bagaimana dengan anak, keturunan, keluarga-keluarga kita gitu? Kita tega nggak sih memperlihatkan dunia yang tidak layak untuk dihuni? Atau untuk binatang-binatang, tanaman-tanaman yang juga sesama makhluk hidup. Apakah kita mau meninggalkan semuanya dalam kondisi yang sudah rusak? Jadi selain tadi ada banyak hal yang membuat kita mungkin pesimis, ada satu hal yang membuat kita percaya bahwa karena kita adalah generasi yang bisa punya peluang untuk meminimalisir dampaknya, maka kita harus ambil bagian di dalam. Now, untuk yang ESG karena ESG ini kan menjadi topik dari apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Sebenarnya ESG itu bukan tren, kayak ada satu balasan di Twitter gitu ya. Ini kalau misalnya berapa tahun lagi di masa depan nih ya Kak, ya apakah ini masih menjadi sesuatu yang menjanjikan gitu? Karena ini bagian dari tren sekarang, semua orang ngomong ESG, semua orang ngomong sustainability. ESG itu not a trend. ESG itu adalah perubahan mindset. Karena tadi saya bilang kalau teman-teman nggak percaya mengenai krisis iklim, don't go through with this webinar gitu ya. Ini adalah tentang mempertanyakan apa yang kita lakukan, bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berelasi dengan lingkungan dan juga dengan orang lain. Environmental issues di ESG-nya itu ini bukan cuma sekedar ngitungin emisi karbon, melakukan reporting, matematikanya gitulah ya, dan melakukan efisiensi proses serta sebagainya. Ini adalah tentang bagaimana cara kita melihat apa yang kita lakukan itu hubungannya dengan bumi dan lingkungan sekitar kita seperti apa. Jadi harus balik lagi ke dasar. Bukan environmental issues itu pasti polusi, jadi kita harus hitung emisi dan sebagainya. No. It's about asking what is our relationship with our environment. Lalu yang kedua, social consideration atau pertimbangan sosial itu juga bukan sekedar CSR, bahwa misalnya perusahaan udah punya program untuk membantu masyarakat di ring 1 dan sekitarnya, dan karena itu dimandatkan oleh pemerintah, dan that's it gitu. Padahal sebenarnya aspek sosial itu sangat-sangat
luas dibandingkan dengan yang tadi program CSR. Mereka fokus tentang kesetaraan gender sebenarnya, inclusivity, melibatkan banyak pihak, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi, baik yang sifatnya di dalam lingkungan atau di dalam perusahaan kita sendiri, begitu juga dengan yang ada di luar kita. Kalau ada kritik misalnya terhadap apa yang kita lakukan, it's not necessarily bahwa, oh kita harus merespon, enggak itu salah. Kita harus mau mendengarkan sebenarnya apa sih yang terjadi, apa sih yang menjadi aspirasi orang-orang di sekitar kita. Lalu yang terakhir governance atau pengelolaan gitu ya. Ini juga bukan sekedar saya patuh kepada aturan, compliance, kemudian selesai. Perusahaan punya SOP yang bagus, kemudian selesai. Ini adalah tentang tanggung jawab atau accountability, honesty, kejujuran, dan pilihan-pilihan yang mempertimbangkan dampak-dampak jangka panjangnya dibandingkan dengan kalau kita bicara perusahaan, termusnya adalah profit, bukan sekedar short term profit, tetapi apa dampak jangka panjang yang bisa kita berikan terhadap lingkup yang lebih luas, masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi tren kalau dibilang apakah nanti misalnya 10-15 tahun lagi sudah nggak ada lagi tren ESG, menurut saya 10-20 tahun lagi ESG itu sudah embed di semua sektor. Tidak bisa lagi tidak. Itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan dan cara kita hidup. Lalu different industry punya terjemahan ESG yang berbeda-beda karena saya lihat pertanyaan yang muncul di Twitter post saya itu juga nanyanya kalau saya bekerja di sektor pendidikan, kesehatan, saya lulusan teknik lingkungan Kak dan sebagainya gitu ya. Jadi memang ada format-format atau bentuk-bentuk yang berbeda gitu ya ketika ESG itu berada di dalam satu cluster issue atau industri yang berbeda. Ini saya ambil contoh ya, teman-teman nanti bisa lihat di LinkedIn ya, kalau di search itu misalnya ESG in different countries, comprehensive overview, nanti dicek aja, nanti bisa dibaca secara komplit. Saya kasih 2 contoh. Teman-teman di sini banyak yang berasal dari dunia finansial gitu ya. Kalau di sektor finansial atau di sektor keuangan, ESG itu bentuknya seperti apa sih? ESG itu umumnya sangat mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan melakukan investasi ya. Ini kalau di sektor keuangan. Kenapa investasi mempertimbangkan ESG? Karena sekarang marketnya seperti itu. Marketnya udah nggak lagi nyari yang profit doang, tapi ada juga planet and people gitu. Jadi ketika berinvestasi, meminjamkan uang atau memeriksa laporan-laporan keuangan gitu ya, yang ditonjolkan itu misalnya apakah perusahaan itu bisa memitigasi dampak krisis iklim terhadap produksi, apakah mereka punya sustainability prosedur atau protokol, apakah misalnya mereka punya investasi ke sektor-sektor yang dianggap harmful atau dianggap sebagai sektor yang mencelakakan lingkungan. Sebagai contoh misalnya sekarang banyak sekali bank-bank khususnya yang berasal dari non-Indonesia ya, kalau di Indonesia masih limited, yang mereka tidak mau memberikan investasi, pinjaman atau modal kepada perusahaan yang berinvestasi di sektor energi fosil seperti batu bara. Yaitu karena mereka mempertimbangkan ESG sebagai bagian dari investasi mereka, bukan hanya sekedar return dalam bentuk money, tetapi juga return terhadap environmental impact. Contoh yang kedua, misalnya untuk sektor-sektor kesehatan. Ini perdebatan BPJS misalnya kalau teman-teman mengikuti gitu ya, kan ada banyak tuh sebenarnya apa sih yang bisa diterima atau diklaim oleh BPJS. Banyak sekali penyakit-penyakit atau keluhan kesehatan yang sebenarnya sumbernya itu dari kerusakan lingkungan. ISPA ya, kanker, dan lain sebagainya, itu faktor lingkungannya sangat besar ada di sana. Kalau perusahaan insurance misalnya mengabaikan hal ini gitu ya, mereka akan cenderung tidak punya overview yang komprehensif terhadap apa yang bisa mereka tanggung. Begitu juga dengan pemerintah gitu. Kalau mereka tidak mempertimbangkan banyaknya penyakit-penyakit atau keluhan kesehatan yang muncul, otomatis nanti budget kesehatan kita tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kalau misalnya kita bicara di aspek rumah sakit atau klinik atau infrastruktur kesehatan gitu kan, mereka sebenarnya juga menghasilkan limbah, baik yang sifatnya limbah medis menggunakan energi, energinya berasal dari batu bara kah atau dari mana, banyak juga yang belum punya akses energi. Kalau teman-teman lihat puskesmas di daerah-daerah di Indonesia, terutama di area yang sulit dijangkau, mereka itu justru nggak punya listrik gitu. Dan energi terbarukan bisa menjadi jawaban itu, karena panel surya bisa dipasang di puskesmas, orang bisa mendapatkan akses kesehatan yang lebih bagus karena adanya energi yang juga sustainable. Di postingan ini ada beberapa contoh lain, nanti teman-teman juga bisa lihat supaya punya gambaran sesuai dengan sektornya masing-masing.
Dan kalau kita bicara soal kenapa harus ngomongin tentang sustainability careers gitu ya, sesi ini saya akan ngomong spesifik untuk yang environment dan sustainability-nya. Kita nggak bisa bilang bahwa hanya dengan sebuah aturan atau kesadaran, saya sadar misalnya punya statement, saya sadar tentang isu ini, lalu semua masalahnya akan terselesaikan secara otomatis. Nggak kayak gitu konsepnya. Nggak bisa hanya berbasis niat atau berbasis statement atau berbasis sebuah peraturan di atas kertas yang kadang hanya menjadi peraturan di atas kertas. Ini memerlukan juga workforce atau angkatan kerja yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan tadi, repairing, berinovasi dengan teknologi-teknologi dan proses yang lebih efisien, ramah lingkungan, regeneratif ekonomi dan sebagainya, dan juga bisa memasukkan isu sustainability ini ke dalam sektor-sektor di mana mereka bekerja. Karena tadi isu ini tuh bukan isu yang murni satu sektor aja, melainkan saling terkait, makanya semua sektornya harus punya pandangan yang sama terhadap sustainability. Apakah kita perlu climate scientist ya, anak-anak STEM, kemudian engineer yang bekerja di renewable energy? Ya, pasti. Tapi kita juga perlu orang-orang yang bekerja di sektor seperti urban planning, tata kota, yang bisa membangun kota yang lebih ramah lingkungan, punya transportasi publik dengan infrastruktur yang bisa dijangkau oleh masyarakat dengan jalan kaki 15 menit misalnya. Ini yang sering kita lihat di negara-negara Eropa. Kita perlu ahli-ahli keuangan yang tahu bagaimana caranya menghitung risiko emisi terhadap sebuah investasi dan menempatkan harga yang proper, yang fair gitu ya, sehingga semua orang itu kalau memang emisinya berlebih ya dia harus kena penal, dia harus kena punish. Kita juga perlu manajer-manajer operasional dan sumber daya manusia yang bisa membangun sebuah lingkungan yang inklusif, partisipatif, dan bikin kantor menjadi sebuah ekosistem yang rendah karbon. Pakai praktek-praktek, oh di kantor ini sekarang nggak boleh lagi pakai gelas sekali pakai, oh di kantor ini semuanya sekarang misalnya 1 kali seminggu harus menggunakan kendaraan umum jika itu available, dan lain sebagainya. Jadi kita ngomongin berbagai jenis profesi yang bisa berkontribusi terhadap sustainability. Nggak harus judulnya sustainability manager, tetapi profesi-profesi yang bisa memasukkan isu sustainability ke dalam job desk atau kerjaan yang mereka lakukan sehari-hari. Nggak hanya generate pekerjaan di sustainability sektor, tetapi memastikan bahwa semua pekerjaan itu sustainable. Nah, ini tadi profil yang saya bilang ya dari teman-teman saya gitu ya. Dan kenapa yang saya bilang, saya tampilkan di sini semuanya adalah perempuan, karena sustainability jobs itu, saya bisa bilang dengan bangga bahwa sustainability jobs itu meningkatkan representasi perempuan di sektor ini. Karena kalau kita bilang, oh sektor energi ya, teman-teman lihat CEO, pejabat di sektor energi itu rata-ratanya semuanya senior male. Jarang banget yang perempuan. Ya karena banyak sekali hal yang menjadi tantangan bagi perempuan untuk take part di sana. Tetapi sustainability jobs itu dengan nature-nya yang sangat bervariasi, kemudian skill set yang dibutuhkan juga interdisipliner, banyak sekali sekarang posisi-posisi yang memungkinkan perempuan untuk bisa ambil bagian di dalamnya. Ini teman-teman saya ada yang bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada yang bekerja di Kementerian SDM. Ini PNS tuh bisa loh ngerjain sustainability job yang tidak kelihatan, karena sebenarnya di dalamnya itu ada. Kalau melakukan analisis kebijakan harus paham dengan bagaimana mindset atau paradigma green economy misalnya harus masuk ke dalam kebijakan. Ada yang bekerja di universitas yang mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi yang lebih low carbon. Ada yang bekerja di BUMN. BUMN sekarang pun udah melihat sustainability side-nya dengan terjun ke bisnis itu, bisnis renewable energy, bisnis hidrogen, dan lain sebagainya. Konsultan pun sama. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir bahwa pekerjaan itu kayaknya sustainability jobs itu bukan yang di energi atau STEM aja, you're wrong. It's not about STEM only, tetapi juga semua sektor yang lain. Ini paling sering ditemui ya, kalau melihat sustainability jobs itu benar sih di dalam nama posisinya itu selalu ada kata-kata sustainability, business analyst sustainability, sustainability business manager, dan sebagainya. Tetapi ini juga bisa terlihat seperti ini. Impact advisor, konsultan untuk decarbonization, communication officer untuk isu energi, atau expert untuk climate finance. Jadi pun ketika kita mencari jenis-jenis pekerjaan apa yang sebenarnya sustainable gitu ya, tidak harus selalu yang di dalam namanya ada kata-kata sustainability atau green atau yang lain sebagainya. Karena posisi-posisi seperti ini pun mencerminkan kebutuhan mereka yang memiliki kapasitas memikirkan isu sustainability di dalam lingkup kerja yang berbeda-beda.
Dan ketika kita mulai tertarik untuk masuk ke dunia sustainability dan bekerja di sektor sustainability, kita juga harus paham tadi ya konteks kenapa sustainability itu benar-benar sesuatu yang mindset changing gitu ya, mengubah pola pikir. Ini bukan menyelamatkan bumi atau planet gitu, karena saya sendiri berpendapat bahwa kalaupun manusia nggak ada di dunia gitu ya, lingkungan itu pasti justru akan baik-baik saja gitu tanpa kita. Lalu yang kedua, ini fokus tentang sistem, perubahan sistem, tidak hanya perubahan individu atau dalam skala kecil, tapi perubahan sistem dalam skala global, bahwa kita harus mempertimbangkan perubahan-perubahan di sisi kita mengkonsumsi, apa dampaknya terhadap lingkungan, apa dampaknya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan terhadap ekonomi, tetapi dengan mempertimbangkan dampak lingkungannya dan juga terhadap masyarakat atau society secara. Dan yang ketiga adalah bagus banget jika teman-teman sudah tertarik bekerja di sektor ini untuk belajar frameworks yang sudah ada seperti Sustainable Development Goals, ESG, Planetary Boundaries misalnya yang disebut istilah-istilah teknis yang sering muncul gitu ya dalam artikel atau bahkan di dalam job desk gitu ya, circular economy, just transition dan sebagainya. Ada banyak sumber yang bisa teman-teman cari di internet mengenai ini, atau baca buku, atau bisa juga ngobrol dengan orang-orang yang udah terjun di dalam. Dan karena saya suka baca buku yang banyak sekali buku lingkungan dan buku iklim yang saya baca, saya merekomendasikan 3 buku ini. Kalau misalnya teman-teman mau baca lebih jauh, Silent Spring itu ada yang bilang ke saya Silent Spring itu buku wajibnya di jurusan ilmu lingkungannya UI. Tadi saya lihat banyak yang dari UI, ada yang dari ilmu lingkungan. Nggak bener nggak? Silent Spring itu adalah buku wajib yang dibaca. Kenapa ini wajib? Untuk next session aja ya. Lalu ada buku Climate Book, ini adalah kumpulan essay yang ditulis oleh ada scientist, ada jurnalis, ada youth, perwakilan pemuda dan lain sebagainya. Ini bagus banget untuk mulai. Lalu ada juga buku yang umurnya juga sudah lama, namanya Limits to Growth. Ini buku yang menceritakan mengenai pemodelan matematika bahwa bumi itu udah nggak bisa lagi mendukung manusia untuk hidup, untuk memproduksi barang. Intinya bahwa daya dukung lingkungan itu akan kolaps di sekitar tahun 2100. Bukunya ini available online, bisa dibaca versi PDF-nya, jadi tidak perlu beli kalau misalnya teman-teman mau baca. Nah, teman-teman, dari di Twitter kemarin itu ya, ada banyak pertanyaan mengenai, Kak, saya mau masuk ke sektor sustainability gitu, mau masuk green jobs, tapi mulainya dari mana? Saya bisa bantu teman-teman untuk mikir, memperkenalkan thinking framework-nya, kalau misalnya teman-teman mau mempertimbangkan karir di sini, di berbagai level yang sekarang teman-teman punya. Tidak hanya level fresh grade atau entry level, tapi juga yang mau switch career, atau yang misalnya mau upgrade naik posisi, atau misalnya mau pindah sektor ya. 3P ini, meskipun bahasa Inggris gitu ya, P-nya itu yang pertama adalah peta, kita perlu assessment di mana kita berada sekarang. Kemudian P yang kedua adalah pintu, cara mencari cara masuknya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman atau portfolio. Ini saya akan jelaskan supaya nanti teman-teman bisa pakai sendiri untuk assessment ketika mau masuk sustainability career. Yang pertama adalah peta. Peta ini tujuan utamanya adalah untuk melihat saat ini di mana kita berada. Sama kayak kita misalnya mau pergi ke satu tempat gitu ya. Kita mau pergi ke satu tempat, itu rutenya lewat mana? Apakah lewat jalan sempit tetapi cepat nyampe, atau lewat jalan jalan besar tetapi macet gitu misalnya. 2 langkah mudah untuk mengidentifikasi di mana kita sekarang adalah background, jurusan kita sekarang apa, kemudian core strength atau kemampuan kita yang paling menonjol, bisa juga dengan ngelis semua kemampuan yang kita miliki. Lalu step yang kedua adalah coba kita sandingkan, match kan background sama core strength-nya kita itu dengan posisi-posisi sustainability yang real, yang ada. Misalnya sustainability manager atau business analyst decarbonization dan lain sebagainya gitu. Jadi yang pertama adalah identify background dan core strength-nya, yang kedua adalah match. Ini saya kasih contoh identify your background dan core strength-nya gitu ya. Misalnya teman-teman berasal dari jurusan sosiologi, ya, background-nya adalah sosiologi. Bisa dibikin lebih spesifik lagi di sosiologi, teman-teman belajar apa? Belajar pelibatan pemangku kepentingan kah, pelibatan masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu skill-nya kalau di bidang sosiologi, yang saya tahu dari teman-teman saya yang berasal dari jurusan sosiologi adalah mereka sangat kuat di dalam melakukan analisis stakeholder atau analisis orang-orang.
Jadi ketika merancang sebuah program kan kita harus tahu ya siapa yang harus kita libatkan. Apakah ini orang yang paham isunya dan bisa kita libatkan, atau ini orang yang punya interest tetapi tidak paham isunya tetapi bisa menjadi champion kita dan lain sebagainya. Nah, core strength seperti ini penting untuk beberapa sustainability jobs. Lalu kalau misalnya teman-teman di ilmu komunikasi gitu ya, punya kemampuan dapat mata kuliahnya misalnya filosofi komunikasi, public relation, advertising gitu. Ini contohnya 3 karena diam-diam saya suka komunikasi ya. Teman-teman punya skills nih misalnya membuat narasi media mengenai isu tertentu yang sebenarnya nanti bisa dipakai juga untuk beberapa sustainability roles. Teman-teman belajar public relation punya kemampuan untuk berhubungan dengan media. Media relation itu bukan sebuah hal yang mudah loh. Ini bukan sekedar saya kenal dengan jurnalis gitu ya, tetapi menjaga relasi, mengabarkan info-info terbaru kepada jurnalisnya dan membuat mereka tertarik untuk memuat berita, itu adalah satu kemampuan yang juga sangat berharga. Atau misalnya teman-teman yang belajar periklanan, advertising, itu pasti sudah sangat berpengalaman untuk bikin campaign sosial media ataupun campaign kreatif lainnya. Lalu kalau misalnya kita matchkan nih dengan real sustainability roles, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini contoh aja. Kalau teman-teman berasal dari background sosiologi, punya kemampuan core strength-nya adalah stakeholder analysis, teman-teman bisa lihat sustainability role seperti social impact officer. Ada banyak perusahaan sekarang yang nyarinya social impact officer karena mereka pengen lihat sebenarnya dampak yang mereka berikan secara sosial dan environmental kepada lingkungan sekitarnya itu apa. Dan stakeholder analysis sangat penting. Kenapa? Karena ya kita harus tahu siapa sih yang ada di sekitar ekosistem tersebut. Apakah ini misalnya kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok ibu-ibu, itu semua menjadi bagian dari bagaimana kita menganalisis dampak. Kalau misalnya yang lain-lainnya bisa dilihat communication strategist, tadi misalnya ada lowongan communication officer, di dalamnya di dalam task, di dalam job desk-nya itu juga tertera bagaimana caranya kita menggunakan ilmu-ilmu komunikasi untuk membuat isu sustainability atau energi atau climate misalnya menjadi sesuatu yang mainstream dan dibicarakan. Ada juga corporate sustainability officer. Ini kalau dulunya CSR itu murni social gitu ya. Sekarang ada aspek sustainability-nya. Banyak program CSR sekarang yang tidak konvensional. Kalau dulu program CSR rata-rata itu adalah pendidikan, bikin tandon air gitu ya. Sekarang program-program CSR itu udah banyak yang menyasar pemanfaatan energi terbarukan, pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan sebagainya. Atau teman-teman juga bisa jadi campaigner climate kalau yang belajar perikanan gitu. Gimana caranya membuat sebuah konten tentang isu iklim itu menjadi viral gitu. Menjadi viral kan tentunya harapannya orang semakin aware lalu bisa terlibat di dalam isu ini. Dan ini pekerjaan yang juga tidak mudah. Di bagian ini menurut saya cukup sederhana ya teman-teman, cukup lihat merenungkan gitu ya pengalaman teman-teman sejauh ini, background-nya apa, kemudian core strength-nya apa. Tentunya di setiap knowledge atau background itu core strength-nya asumsi saya tidak hanya satu ya. Ada hal-hal lain yang bisa teman-teman identifikasi juga untuk melihat sustainability roles yang cocoknya itu nanti apa. Apapun jurusannya gitu. Jadi bisa di-custom dengan latar belakang dan skill-nya. Kemudian step yang kedua adalah menemukan pintunya. Oke Mbak, saya harusnya mulai dari mana ya kalau misalnya mau bekerja di sana? Kita nggak perlu muluk-muluk dulu ya. Saya termasuk orang yang cukup pragmatis. Ketika misalnya saya memiliki keinginan atau aspirasi atau target, itu saya selalu lihat jangka pendek dan jangka menengahnya gitu. Bukan yang langsung saya mau nanti mau jadi utusan khusus PBB untuk perubahan iklim gitu. Which is aspirational. Buat saya itu sesuatu yang sangat jauh. Saya perlu goal yang lebih dekat lagi dengan saya gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan prinsip yang sama bahwa kita mau cari entry point yang real, yang benar-benar ada di mana kita bisa masuk ke situ gitu ya, bukan yang ngawang-ngawang atau theoretical. Mungkin bukan dream jobs, teman-teman ada dream jobs di sustainability sector gitu ya. At least ini adalah satu langkah awal supaya teman-teman bisa masuk ke sana. Gitu. Yang pertama adalah mendefinisikan why-nya teman-teman. Hal apa sih yang paling membuat teman-teman gelisah? Saya pengen bekerja di sektor ini karena saya punya kekhawatiran ABC gitu tentang isu sustainability. Apakah ini soal energi, apakah ini soal climate finance, soal sampah, lahan, pertambangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah tahu mengenai task yang teman-teman enjoy gitu. Sektor sustainability itu bagi saya karena penuh dengan nilai, purpose, dan passion
tadi ya, teman-teman sebaiknya juga menemukan jenis pekerjaan yang membuat kita enjoy. Karena kalau enggak, nanti akan cepat burnout. Burnoutnya kenapa? Banyak sekali isu-isu lingkungan itu yang kalau kita baca itu bikin kita kayak, kok nggak ada progres sama sekali gitu ya. Ini malah bikin sedih dan sebagainya. We will learn to appreciate small progress in between. Tapi itu kenapa kita harus menemukan task atau jenis pekerjaan yang memang kita enjoy untuk lakukan, kita nikmati, dan kita punya kesukaan lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Apakah ini menulis, speaking, melakukan analisis atau riset dan sebagainya. Langkah yang kedua adalah scanning ya. Tadi kalau misalnya udah tahu isunya, saya kayaknya lebih concern dengan isu energi gitu ya, dan saya menikmati menganalisis itu, melakukan studi atau research gitu. Oke, kita scanning aja nanti di LinkedIn, di Glints, di platform-platform yang ada secara online atau mungkin nanya-nanya gitu ya. Pekerjaan apa sih kira-kira yang match dengan itu? Energy and research gitu ya. Mungkin nanti jatuhnya research assistant atau mungkin analyst, policy analyst, kita nggak pernah tahu, tapi do a scanning. Lalu habis itu kita pasti hasilnya tidak cuma satu, semoga tidak cuma satu ya, kecuali sangat spesifik. Habis ada listnya, lalu kita lihat pintu. Tadi kita temukan pintu tanda kutipnya dan dibagi menjadi 3. Menjadi 3 itu untuk mempermudah kita melihat mana dulu nih ya. Kalau low hanging fruit ini yang benar-benar bisa kita masuki dalam jangka pendek atau segera, medium term, kita perlu upskill misalnya nanti saya jelaskan, atau yang aspirational, yang cukup jangka panjang setelah kita punya expertise atau keahliannya. Contohnya adalah ini ya. Pertama misalnya tadi kita sudah menentukan suka energi dan kita tipe orang yang suka melakukan analisis gitu ya, atau melakukan penelitian, nggak suka ngomong, oh anaknya introvert, nggak mau ketemu orang, itu lebih suka baca dan melakukan analis. Itu saya banget ya. Nah, role example yang misalnya low hanging fruit atau misalnya mudah untuk dilakukan adalah menjadi research assistant. Research assistant ini umumnya dia tidak langsung bertanggung jawab penuh terhadap sebuah penelitian atau sebuah analisis, tetapi bekerja dengan sebuah tim dan ada orang yang mengarahkan. Karena ada orang yang mengarahkan, umumnya yang disyaratkan juga tidak terlalu tinggi karena nanti akan ada proses belajar, akan ada proses pendampingan gitu. Dan sebenarnya dari lowongan-lowongan yang beredar saat ini, research assistant itu bisa diisi oleh orang dari berbagai jurusan. Disebutinnya mungkin nggak akan spesifik dari jurusan teknik gitu, teknik kimia gitu misalnya, tetapi disebutnya adalah jurusan teknik atau mungkin FISIP dan lain sebagainya. Jadi generalis itu masih bisa masuk ke dalam posisi tersebut. Itu kenapa saya sebut sebagai low hanging fruit. Nah, kita mikir sedikit jauh ke depan yang namanya medium term. Oh, saya udah punya kemampuan sedikit gitu ya dari sini, mungkin nanti akan bisa jadi ESG analyst di perusahaan renewable energy gitu. Karena tadi misalnya dengan low hanging fruit-nya kita bisa membangun capacity, pengalaman, dan kemampuan untuk melakukan penelitian dan juga memahami isunya secara lebih mendalam. Kalau mau menjadi analis lagi, naik satu step, itu kita biasanya perlu pengetahuan yang lebih spesifik lagi. Apakah perlu belajar ESG frameworks, apakah perlu belajar energy finance, atau mungkin ngambil sertifikasi seperti tadi yang ditanyakan. Who knows gitu ya, itu tergantung dari kebutuhannya. Dan umumnya ini kita perlu waktu ya untuk bisa masuk ke dalam medium term ini. Perlu ada persiapan dulu, nggak bisa ujuk-ujuk langsung masuk ke sana. Lalu yang berikutnya adalah yang aspirational. Ini yang dalam jangka panjang kita melihat ujungnya saya mau menjadi seorang expert dan advisor gitu, khusus untuk renewable energy. Pengalamannya harus dibangun dulu, of course. Kemudian kita juga harus punya kemampuan untuk melihat sesuatu secara lebih komprehensif. System thinking namanya ya, kita melihatnya tidak hanya dari kacamata kita atau kacamata satu sektor aja, tetapi kacamata sektor-sektor yang berbeda dan dari perspektif orang-orang yang berbeda. Lalu juga fluent ya, udah paham banget nih dengan kerangka investasi atau misalnya kerangka kebijakan. Jadi kalau pertanyaannya adalah entry level, maka low hanging fruit dululah yang akan disasar. Mana sih yang kira-kira bisa menerima kita, tanda kutip, apa adanya yang sudah diidentifikasi tadi gitu ya, yang mensyaratkan tidak harus pengalaman yang spesifik, tetapi lebih ke arah core strength atau kapasitas orang untuk bisa mengisi posisi tersebut. Ini salah satu contoh aja, ini nggak saklek seperti ini ya teman-teman, ini berdasarkan dari pengalaman saya dan juga dari pengalaman teman-teman saya gitu ya. Kalau memang posisinya adalah low hanging fruit, ini teman-teman bisa langsung pede aja apply, atau mungkin volunteer dulu kalau ada posisi yang sifatnya volunteer. Pertanyaannya juga sering muncul, Kak, aku tuh nggak punya
2 tahun pengalaman meskipun di lowongan pekerjaannya dicantumkan ada 2 tahun pengalaman. Menurutku ya kalau misalnya yang diminta adalah kurang dari 3 tahun pengalaman, coba aja apply. Don't worry gitu ya. We'll never know until we try gitu ya. Kalau kita misalnya apply kan kemungkinannya 50-50 ya. Bisa diterima bisa enggak. Tapi kalau nggak apply kan semuanya 100% akan ditolak gitu. Jadi no worries, apply aja. Kalau untuk yang medium term role, karena tadi perlu ada semacam kemampuan yang lebih spesifik, kita bisa ambil short course, kita juga bisa ambil certification. Short course misalnya yang free-free sekarang banyak banget pilihannya, teman-teman bisa cari sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk yang aspirational itu karena nanti ini akan menjadi visi jangka panjangnya gitu ya, coba cek deh orang-orang yang sudah ada di posisi itu tuh ada di mana gitu. Buat saya sih paling mudah melalui media sosial gitu ya, lihat di LinkedIn siapa sih sebenarnya orang-orang yang udah ada di posisi itu, mereka itu ngapain aja, kemampuan mereka itu apa saja, track recordnya mereka apa, dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin bisa juga connect dan ngobrol dengan mereka ya. Di LinkedIn kan kita bisa misalnya cold email gitu, say hi, ngajak ada waktu enggak, tapi yang sopan ya, ada waktu enggak misalnya untuk diskusi dan lain sebagainya. Atau misalnya ketemu di sebuah event bisa juga. Nah, yang ketiga adalah pengalaman tadi ya, karena tadi sudah kelihatan saya punya apa, kemudian sustainability roles yang sudah teridentifikasi apa, dan udah ada pintunya. Now how we do it gitu ya, untuk bisa melihat bagaimana yang sudah kita lakukan itu bisa dijual. Ya, bahasa saya bisa dijual ya. Ini harus didokumentasikan dan di-package gitu, karena diri kita ini yang kita tawarkan kepada pemberi kerja itu ya harus sebisa mungkin mencerminkan bahwa kita punya kemampuan dan kita bisa menunjukkan bukti bahwa kita bisa melakukan hal tersebut gitu. Kita nggak harus keluar kerjaan sekarang gitu ya, ya in this economy ya, apalagi mencari pekerjaan itu sangat sulit. Kita coba untuk mereframe bagaimana yang kita kerjakan sekarang atau yang kita pelajari sekarang untuk teman-teman yang masih kuliah itu relevan dengan sustainability rules dan coba didokumentasikan. Karena tanpa dokumentasi kita jadinya nggak punya proof gitu ya. Terus kalau kita ngomong saya passionate gitu ya di sektor energi gitu ya, saya punya minat, saya antusias gitu. What's the proof gitu ya? Saya misalnya sebagai seorang user gitu ya nggak bisa menerima mentah-mentah kalau kamu antusias atau passionate gitu ya tanpa ada sesuatu yang terdokumentasikan secara nyata gitu. Ini beberapa contoh juga yang muncul dari Twitter post kemarin ya, ada yang nanya dari sektor education gitu. Kalau sekarang misalnya adalah seorang guru ya atau educator gitu, ingin lebih concern terhadap lingkungan, bukan bermaksud pengen pindah kerja tapi membuat pekerjaannya misalnya lebih meaningful tentang isu-isu sustainability. Bisa kita masukkan konten-konten tentang climate crisis, tentang water management, misalnya ke dalam kurikulum pembelajarannya. Dan bisa punya inisiatif untuk bikin silabus khusus mengenai renewable energy atau circular economy. Jadi nanti portfolionya kalau misalnya nanti pengen pindah kerja atau misalnya naik kelas gitu ya, posisinya naik lebih tinggi, kita udah punya portfolio berupa classroom videos dan silabus. Di bagian ini memang kita harus yang lebih banyak take initiative karena belum tentu misalnya atasan kita atau teman-teman kita punya perspektif yang sama tentang integrating sustainability. Kalau HR staff misalnya, Mbak saya orang HR emang ada kaitannya dengan sustainability lah, banyak gitu ya. Orang HR itu punya otoritas gitu ya untuk bikin SOP di dalam sebuah perusahaan. Bisa aja HR terus kemudian bikin peraturan khusus tertentu untuk mendorong adanya green office. Nggak ada plastik sekali pakai lagi. Kalau misalnya ada rapat semuanya harus beli snacknya ini nggak boleh ada plastiknya. Jadi pesennya itu udah yang langsung pakai tampah misalnya atau pakai kemasan-kemasan yang bisa dikembalikan dan sebagainya. Dan itu semua bisa terdokumentasikan ke dalam SOP internal atau internal toolkit-nya. Kalau misalnya accounting bisa eksplor juga mengenai sustainability reporting karena orang accounting itu dalam mendokumentasikan, memeriksa, compliance dan sebagainya itu sangat jago ya. Dan sustainability reporting itu memerlukan orang-orang seperti akuntan. Kita bisa cari tahu dulu nih, misalnya sustainability reporting itu seperti apa sih yang dilakukan dan sebagainya. Kita cari tren tentang budgeting nih, apa bisa ya kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan di mana saya bekerja sebagai akuntan, saya itu punya tag khusus nih, oh ini tagnya itu adalah tag green initiative gitu. Pokoknya kalau ada reimburse kendaraan umum misalnya, ini kita kasih tag sebagai sebuah green initiative gitu. Nanti bisa kelihatan, oh ternyata prakteknya misalnya perusahaan kita ini masih terlalu tidak memperhatikan mengenai hal-hal tersebut.
Nah, itu portfolionya nanti menjadi budget tagging atau report. Dan di pemerintah sendiri pun, fun fact, ada loh budget tagging mengenai isu-isu sustainability. Jadi Kementerian Keuangan dan waktu itu Badan Kebijakan Fiskal itu punya yang namanya budget tagging khusus untuk isu-isu iklim. Supaya kelihatan pengeluaran negara itu ini tuh dipakai untuk yang sustainability issues atau enggak. Dan itu bisa dianggap sebagai sebuah KPI. Oh iya, sekian persen dari budgetnya dipakai untuk isu-isu yang mendorong adanya sustainability, renewable energy, dan sebagainya. Nah, ini 3 step yang tadi saya bilang ya. Kalau misalnya teman-teman berada di entry level yang belum punya pengalaman atau minim pengalaman, no experience, make the experience gitu ya. Mau nggak mau harus kayak gitu. Karena kalau misalnya, saya nggak ada yang dijual, ya I cannot help gitu kalau tidak ada sesuatu yang bisa didokumentasikan dan dikemas ulang gitu. Beberapa ide buat teman-teman kalau misalnya mau make the experience, yang pertama adalah coba cari courses yang free ataupun yang low cost yang bisa teman-teman dapatkan sekarang itu tinggal cari aja, bahkan minta bantuan AI untuk mencarikan yang proper pun bisa. Cari kursus-kursus sesuai dengan minatnya tadi teman-teman mau isu tertentu dan take the course sampai selesai gitu ya untuk memahami isunya dan juga untuk menunjukkan bahwa teman-teman punya tanda kutip sertifikasi gitu ya setelah ngikutin kursus. Yang kedua adalah coba volunteer. Ini karena volunteer itu tergolong mudah gitu ya. Teman-teman misalnya IESR itu punya namanya Genbi ya, generasi energi bersih di beberapa kota. Ini aktivitasnya banyak banget, mereka banyak diskusi, nanam mangrove gitu ya, kemudian ngasih kegiatan-kegiatan capacity building. Ini bisa untuk memperluas pemahaman dan juga network teman-teman untuk isu yang serupa. Atau bisa juga bikin konten atau nulis gitu ya. Ini saya melihat bahwa sekarang konten creator mengenai isu lingkungan itu mulai tumbuh gitu ya. Teman-teman juga bisa ikut join loh di sana dengan memahami isunya dan menunjukkan misalnya, di dekat tempat saya ada loh tempat pengelolaan sampah terpadu nih yang sudah memilah sampahnya dengan baik dan bisa jadi contoh untuk yang lain. Itu juga bisa jadi portfolio khususnya kalau teman-teman misalnya di sektor komunikasi atau pengen bekerja di sektor komunikasi. Nah, nanti kalau di CV atau portfolionya setelah ada tuduhnya gitu, jangan menuliskan sesuatu yang nggak ada buktinya gitu ya teman-teman. Saya nggak ngajarin teman-teman untuk bohong. Jadi lakukan dulu, didokumentasikan, baru dikemas atau di package gitu. Jadi nanti teman-teman bisa nulis di CV atau portfolionya adalah apa sih yang teman-teman sudah pelajari tadi. Teman-teman akan dinilai proaktif gitu ya, karena sebenarnya jurusannya bisa jadi bukan jurusan yang spesifik mengenai renewable energy, tapi teman-teman belajar dari short course atau dari lokakarya atau workshop mengenai green energy. Lalu yang kedua adalah clarity of interest. Clarity of interest ini penting untuk melihat apakah teman-teman cocok dengan sustainability roles-nya. Karena kalau bilangnya hanya environment enthusiast misalnya, agak sulit untuk menilai gitu ya, apakah ini sebenarnya lebih ke arah energi, ke sampah, iklim, atau yang lainnya. Jadi kalau teman-teman udah punya clarity of interest, ini juga akan mempermudah recruiter dan user untuk menilai teman-teman cocok atau enggak di posisi tertentu. Kalau teman-teman mau switch career yang tadinya sama sekali tidak ada elemen sustainability-nya, saya akan bilang ini adalah pengalaman yang sudah ada dengan rute yang berbeda ya. Jadi ini bukan menihilkan pengalaman teman-teman sebelumnya, tetapi mencari rute yang berbeda untuk menuju satu titik yang lain. Ide untuk membuat CV-nya teman-teman itu lebih bernilai gitu dan bisa kemampuannya juga bernilai. Yang pertama adalah transferable skill. Transferable skill ini adalah keterampilan-keterampilan yang sebenarnya berlaku untuk beberapa atau banyak sektor. Karena kalau kita bicara mengenai kemampuan tertentu seperti kalau climate scientist itu kan barangkali dia sangat spesifik di situ, makanya dia bisa jadi spesialis gitu ya, karena bicaranya soal memprediksi iklim dan cuaca gitu, perhitungan-perhitungan matematika. Tetapi transferable skills-nya adalah yang bisa diterapkan di sektor lain. Climate scientist itu bisa aja punya transferable skills seperti matematika dan modeling yang tidak hanya bisa digunakan di isu iklim, bisa juga di isu yang lain. Begitu juga dengan finance. Finance yang umum gitu ya, keuangan itu bisa transferable ke isu climate finance. Nanti kan harus belajar tentang substansinya, mungkin standar-standar yang muncul, atau harus selalu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi tentang budget tagging lah, jenis-jenis pembiayaan, dan lain sebagainya. Pilihan yang kedua adalah ngambil satu course yang spesifik, karena teman-teman berarti kan udah punya pengalaman ya. Jadi yang perlu dibuktikan adalah, okay, you have the experience, right now show me the proof bahwa teman-teman juga punya kemampuan atau
atau kapasitas mengerjakan satu hal yang spesifik. Course-nya bisa tadi misalnya, saya mengambil course yang spesifik GRI gitu ya, atau ISO berapa yang ada sustainability-nya gitu. Jadi fokus course ini akan membantu teman-teman untuk menaikkan nilai tambahnya, karena tadi pengalaman sebelumnya barangkali tidak terlalu relevan, nilai tambahnya supaya nggak minus, itu dengan memiliki fokus course atau certification. Lalu yang ketiga adalah network. Network ini sesuatu yang sangat penting. Coba kita cari teman baru, khususnya di sektor-sektor yang ingin kita kerjakan. Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sustainability sectors itu yang mungkin kalau dicari di Google atau di mesin pencari itu tidak selalu muncul. Tapi kemudian dikatakan, perusahaanku lagi nyari reporting specialist, misalnya perusahaanku lagi nyari engineer dan sebagainya. Itu bisa terjadi kalau kita punya network yang luas. Lalu ketika nulis CV atau portfolionya, yang dituliskan adalah tadi transferable skill-nya, core skill yang paling kuatnya apa, dan bagaimana ini bisa match ke sustainability issues. Lalu yang kedua, ada nggak 1-2 inisiatif atau project yang teman-teman lakukan terkait dengan core skill strength dan sustainability lens. Jadi nggak harus mulai dari nol atau harus kuliah lagi, meskipun itu juga opsi ya. Kalau misalnya kita punya resources dan punya waktu untuk sekolah lagi, it's better gitu ya. Ini untuk yang less ideal. Kalau misalnya teman-teman udah punya pengalaman di isu sustainability, memang udah bekerja di sektornya dan mau naik jabatan, atau misalnya saya kerja di sektor non pemerintah sekarang, saya maunya nanti mau jadi ASN gitu ya, tapi masih di isu yang sama, ini tinggal dibangun aja foundationnya, karena teman-teman udah tahu isunya, asumsi saya juga sudah terupdate dengan apa yang terjadi. Nah, sekarang tinggal melihat bagaimana expertise atau kemampuannya teman-teman itu bisa fit dengan value chain-nya. Misalnya teman-teman tadinya sebenarnya bekerja di sektor oil and gas gitu. Sustainability-nya itu sebenarnya ada di oil and gas, tapi teman-teman benar-benar mau pivot ke sektor renewable energy. Jadi apa sih keterampilan, keahlian yang bisa fit dengan sektor yang kita tuju. Teman-teman juga bisa datang ke sektoral event. Misalnya setiap tahunnya ada konferensi khusus untuk climate finance, atau misalnya ada konferensi khusus renewable energy. Datang dan network dengan orang-orang yang ada di sana untuk paham tren yang terjadi saat ini. Lalu yang ketiga, ide yang lain yang juga sering saya lakukan adalah coba nulis gitu ya, coba ikut webinar, bahkan menjadi pemateri webinar, atau bisa juga mentoring dan mencari mentor, baik menjadi mentee ataupun menjadi mentor. Dan nanti tinggal dituliskan di CV-nya adalah gimana teman-teman bisa melihat kaitan antara skill-nya tadi dengan gambaran industrinya secara lebih umum, dan juga mendemonstrasikan adaptability-nya. Meskipun bekerja di sektor yang berbeda, teman-teman paham loh sebenarnya isu ini itu bisa dikerjakan dengan kemampuan, pengalaman, dan keahlian teman-teman dari sektor sebelumnya. Jadi saya punya beberapa contoh tools yang bisa teman-teman pakai untuk membantu teman-teman menganalisis kemampuan, tapi juga sekaligus ngelihat bagaimana bisa upgrade skill-nya gitu ya. Kalau teman-teman pakai Coursera, teman-teman itu bisa masukin career goal di dalam Coursera. Ya, akan ada beberapa informasi yang bisa kita isi. Lalu kemudian Coursera itu akan menunjukkan courses-courses yang sesuai dengan teman-teman. Ini contohnya kalau misalnya pakai Coursera Plus konten ya, tapi kalau Coursera Free juga ada beberapa yang bisa menjadi stepping point lah teman-teman untuk memahami isunya secara lebih detail. Jadi nanti jenis course yang ditampilkan di sini itu akan di-tailor atau disesuaikan dengan goalnya teman-teman ini. Misalnya kalau di sini saya tulisnya Energy and Sustainability Specialist. Nanti bisa juga misalnya Climate Finance dan sebagainya. Berikutnya adalah Clarity AI. Ini kemarin ada yang komen kan sekarang udah ada AI gitu ya untuk bikin reporting. Yes, tapi reportingnya itu masih very general ya kalau saya lihat. Tapi teman-teman bisa exercise nih, misalnya sebenarnya ESG reporting atau misalnya ESG assessment untuk sebuah perusahaan itu seperti apa. Clarity AI ini akan membuat report yang tidak terlalu mendalam tapi cukup memberikan overview gitu ya. Misalnya ini adalah untuk PT Pertamina Oil and Gas yang sebenarnya punya anak perusahaan juga untuk renewable gitu. Untuk tahu sebenarnya risk-nya itu environmentalnya berapa persen, kenapa disebut 38% misalnya mereka belum ngapain dan sebagainya. Ini juga bisa dicoba untuk teman-teman tahu kalau misalnya punya minat untuk menjadi ESG reporting officer ya. Lalu yang berikutnya teman-teman yang komunikasi, ini ada satu platform yang namanya Jasper ya. Ini tuh semacam membuat brand voice.
Jadi kalau misalnya kita mau bikin sebuah post dengan brand voice, target audience tertentu, misalnya targetnya adalah Gen Z, peduli lingkungan, tinggal di urban gitu ya, tinggal di perkotaan, latar belakangnya adalah dari keluarga yang apa misalnya ya bisa detailed gitu ya, keluarganya keluarga yang misalnya sudah peduli lingkungan juga punya habit yang seperti itu, atau bahkan jurusan tertentu gitu ya. Jasper ini bisa kita pakai untuk mencoba-coba bahasa-bahasa yang dipakai di dalam beberapa jenis campaign, blog, LinkedIn, social media lainnya gitu. Ini exercise aja teman-teman, jangan terlalu bergantung dengan AI ya, use wisely. AI itu fungsinya buat kita adalah untuk assist, bukan untuk mengalihkan proses kita berpikir kepada yang lain. Jangan mengalihkan proses berpikir kita kepada mesin, itu sih. Tapi untuk augment, memperbaiki, untuk membantu kita membuat prosesnya lebih efisien, use AI wisely gitu. Dan ini bisa dicoba juga. Kemudian generalis atau spesialis, saya ada post khusus tentang ini, nanti teman-teman bisa lihat juga di Instagram ya. Sebenarnya kalau di isu sustainability itu lebih baik menjadi generalis atau spesialis. Ada yang bilang generalis lebih bagus karena nanti lowongan kerjanya lebih banyak gitu ya dibanding spesialis. Tetapi spesialis itu juga sangat dibutuhkan dalam sustainability roles dalam ESG. Karena kita perlu orang-orang ahli yang sampai sekarang jumlahnya itu masih terbatas dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Makanya saya nggak akan bilang generalis lebih bagus atau menjadi ahli lebih bagus. Ini adalah tentang gimana teman-teman fit di mana passion, kemudian purpose, kemudian portfolio atau pengalamannya teman-teman itu bertemu. Sehingga kita nggak kehilangan arah ketika menentukan mau bekerja di mana. Slide terakhir, teman-teman nggak perlu titel green job gitu ya, atau misalnya yang harus ada kata-kata sustainability-nya untuk bisa care, untuk bisa bekerja di sektor sustainability, untuk bisa ngelihat bahwa pekerjaan teman-teman itu sebenarnya sudah ada aspek sustainability-nya. Teman-teman hanya cukup untuk punya pertanyaan yang lebih mendalam dan mindset aja tentang pekerjaan-pekerjaan kita selama ini itu sudah ada aspek sustainability-nya. Oke, ini slide terakhir. Terima kasih. Kalau teman-teman mau baca peraturan OJK nomor 51, di dalamnya itu ada tertera mengenai kewajiban membuat sustainability report atau laporan keberlanjutan sebuah perusahaan atau lembaga gitu. Tapi ada syaratnya, hanya perusahaan di atas skala tertentu gitu yang diwajibkan untuk ini. Kenapa tidak diwajibkan untuk semuanya? Salah satu sebabnya adalah ya belum semua perusahaan, institusi atau lembaga itu punya pemahaman yang sama tentang ESG. Dan menurut saya pemerintah juga cukup berhati-hati gitu ya. Jangan sampai misalnya kalau diwajibkan nanti harus menyiapkan juga insentif dan punishment kan. Biasanya pemerintah mikirnya kayak gitu. Kalau memang udah comply, oke, good gitu ya. Tapi gimana dengan yang belum comply? Jenis-jenis punishment seperti apa yang harus dipikirkan? Karena itu dicobanya dengan yang skala tertentu yang dilihat sudah memiliki kemampuan untuk bisa melakukan tidak hanya bikin laporannya ya, sustainability report itu kan memang membuat praktik-praktik di dalam sebuah organisasi, institusi itu sudah comply dengan sustainable. Jadi bisa memiliki sumber daya, punya resources, entah itu keuangan, manusia, bantuan-bantuan lainnya gitu ya, untuk memastikan bahwa sustainability atau ESG-nya itu ada di dalam sebuah perusahaan. Itu belum menjadi sesuatu yang wajib untuk semua institusi di Indonesia, bukan hanya perusahaan ya, tetapi juga institusi lainnya. Nah, kalau dilihat dari financial institution, nah financial institution itu umumnya punya internal policy yang berbeda-beda gitu ya. Ini kita ngomongin tentang bank atau financial institution lain yang mau memberikan modal atau memberikan pinjaman kepada sebuah perusahaan, atau nggak harus perusahaan gitu ya, community juga bisa. Ada yang memang sudah sangat saklek tentang ESG, yaitu tadi bank tertentu tidak akan mau mendanai kalau proyeknya ini adalah proyek energi fosil. Bank tertentu tidak mau mendanai kalau misalnya ini tidak mencerminkan bagaimana masyarakat diajak inclusivity-nya gitu ya, atau bagaimana mereka melihat proses yang lebih berkeadilan untuk orang-orang yang ada di sana gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pemerintah saat ini mereka masih berada di tataran sangat awal untuk melihat apakah peraturan yang tadi tidak mewajibkan untuk semua jenis institusi itu bisa diterapkan secara maksimal. Next step-nya harusnya adalah dievaluasi dan apakah ini perlu insentif, carrot and stick approach-nya, perlu insentif atau perlu hukuman bagi bagi perusahaan atau institusi yang tidak memenuhi standar tersebut gitu. Itu untuk yang pertanyaan umum mengenai aturannya gitu ya.
Karena isu sustainability itu lintas sektor ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau bicara sustainability dilihat dari sektor lahan atau kehutanan, itu yang ngatur, yang ngurus adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dulu. Sekarang Kementerian Lingkungan Hidup sendiri, Kementerian Kehutanan sendiri. Untuk sektor energi yang ngurus adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tapi ada juga kementerian koordinator yang mengkoordinasi sektor-sektor yang berbeda yang relevan tadi. Misalnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu juga mengurus soal energi dan lingkungan supaya terintegrasi. Bappenas bikin perencanaan pembangunan RPJPN Indonesia Emas 2045 itu ya, rencana jangka panjangnya Indonesia sampai 2045 itu juga memasukkan prinsip-prinsip ekonomi hijau, pembangunan berkelanjutan dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman baca dokumen RPJPN Indonesia Emas 2045, ada website khususnya indonesiaemas2045.co.id mungkin ya, nanti bisa dicari. Di situ komprehensif sekali sebenarnya framework yang dimiliki Indonesia. PR-nya adalah sesuatu yang cantik di atas kertas itu belum tentu terimplementasikan dengan baik di lapangan. Gitu aja sih. Oke, terima kasih. Ini buat teman-teman yang tidak paham mengenai istilah-istilahnya ya. Jadi kan yang di sini bukan berasal dari jurusan teknik lingkungan juga ya. Penerapan ESG atau sustainability misalnya secara khususnya di dunia private itu dan di dunia di skala global itu punya standar-standar tersendiri. Standarnya misalnya nanti teman-teman bisa cari singkatan itu artinya apa, GRI, SASB gitu ya. Nanti coba dicari standar ESG Indonesia dan global. Akan muncul berbagai singkatan yang saya sendiri pun tidak hafal kepanjangan singkatannya apa dan apa komponen yang ada di dalamnya. Jadi tadi concernnya Dipa itu valid gitu. Banyak sekali muncul istilah-istilah dan standar baru untuk penerapan ESG ini. Menurut saya yang perlu dipertimbangkan adalah bukan soal standar atau seberapa cepat standar itu berevolusi. Karena sekarang ISO pun hampir sebagian besar ISO setahu saya sudah memasukkan aspek sustainability juga ke dalam salah satu indikatornya. Jadi yang perlu kita pahami itu yang pertama adalah mengapa standar-standar itu muncul, why-nya. Standar-standar itu mengukur apa saja, bisa dicari kesamaan antar standarnya, indikator yang dia pakai itu apa saja. Lalu measures atau aksi, measure bahasa Indonesianya apa ya? Pengukuran, Kak. Ya, bukan Kalau ukur gambar aksi ukur. gitu ya, mungkin aksi yang dilakukan oleh sebuah institusi gitu untuk memenuhi indikatornya yang tadi maksudnya. Karena pengukuran nanti itu matriks bisa dipakai ketika sudah jelas ya 3 hal tadi. Nah, kalau kita misalnya sudah paham why, indicator dan measures yang dilakukan oleh sebuah institusi untuk melakukan itu, kita jadi akan lebih mengingat frameworknya. Jadi bukan standarnya yang kita ingat, tetapi frameworknya. Oh, ini itu digunakan untuk mengukur atau memastikan bahwa sebuah perusahaan itu comply dengan aspek-aspek water treatment atau water pollution misalnya. Atau ini adalah yang dipakai untuk mengukur keterlibatan masyarakat dalam proses di mana perusahaan memitigasi dampak lingkungannya. Atau ini adalah tentang gender equality gitu ya, mainstreaming gender di dalam sebuah institusi. Jadi mau nanti standar yang disebutnya itu beda atau enggak, kita udah paham frameworknya, why it needs to be measured, dan apa yang bisa dilakukan sebuah institusi untuk memastikan bahwa indikator-indikator tersebut terpenuhi. Karena standar akan bisa sangat berubah dan kita tidak perlu ingat semuanya. Saya sendiri juga tidak mengingat semua standar yang berlaku, tetapi why and apa yang sebenarnya ingin dicapai dengan pengukuran tersebut. Semoga menjawab ya. Ini pertanyaan yang saya sendiri bahkan tidak tahu cara menjawabnya ya. Tapi saya senang pertanyaan ini muncul gini, karena teman-teman punya pemikiran kritis ya terhadap apa yang disebut sebagai green issues gitu ya dan sebagainya, dan udah tahu apa yang disebut sebagai greenwashing. Balik mundur dulu satu gitu ya, sebelum sebelum menjawab pertanyaan itu adalah apakah skeptisisme yang sama ini juga teman-teman tanyakan terhadap sektor-sektor yang sebelumnya berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan gitu. Kadang-kadang ada satu tendensi karena sebelumnya kita melihat sesuatu hal itu business as usual gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang baru bahkan yang disebut green itu, terus kita menjadi skeptis terhadapnya, tetapi kita menjadi tidak fair dalam berpikir dengan sektor lain yang sebelumnya sebenarnya sudah banyak merusak lingkungan
lingkungan gitu. Ini sama juga dengan isu renewable energy misalnya. Nah, kita tahu greenwashing atau enggak, itu ya kita harus melakukan riset kita sendiri ya. Risetnya itu adalah misalnya nih, salah satu isu yang sangat kentara dengan skeptisisme tentang greenwashing adalah recycle plastik. Recycle plastik itu technically sangat sulit, meskipun banyak teknologi yang sudah ada. Yang pertama adalah plastik itu misalnya kalau warnanya beda, ada label dan sebagainya, bahannya beda, itu tidak bisa di-recycle dalam satu proses. Mungkin bisa, tapi nanti plastik yang dihasilkan itu akan menjadi plastik yang jelek banget kualitasnya gitu. Udah jelek gitu ya, tidak bisa dipakai secara optimal, terus nanti jadi sampah lagi gitu. Itu satu hal yang bisa kita jadikan contoh untuk mikir ini greenwashing atau enggak. Begitu juga dengan jenis pekerjaannya. We will never know until we have those kind of questions, dan kalau kita tidak melakukan riset kita sendiri. Yang pertama adalah kalau soal pekerjaan gitu ya, secara job desk dia melakukan apa. Yang kedua adalah perusahaannya ini perusahaan yang latar belakangnya seperti apa, apakah dia punya inisiatif-inisiatif yang terdokumentasi dengan baik yang bisa kita cek dulu. Yang ketiga adalah tanya dengan orang-orang yang kira-kira familiar dengan pekerjaan atau perusahaan tersebut gitu. Jadi no other way kecuali memang cari tahu dan mindful ya dengan apa yang kita cari tahu. Oke, tadi kalau persoalan mencari sendiri dan apakah misalnya ini sebuah cosmetic statement aja gitu ya misalnya, berarti kita harus punya matriks dalam mencari tahunya. Matriksnya itu adalah, ketika misalnya sebuah perusahaan punya sustainability report, coba dilihat di dalamnya gitu ya, emisi, katakan dia berhasil mengurangi emisi sekian ratus ton CO2 gitu ya. Kan kayaknya angkanya mungkin ratus sekian ribu ton CO2, kan angkanya kelihatan gede ya. Angka gede ini harus disandingkan dengan matriks yang lain, matriks comparison-nya gitu. Sebenarnya itu setara dengan pengeluaran emisi dia dalam setahun tuh berapa persen misalnya. Jadi kitanya yang harus kritis dalam melihat angka-angka yang disandingkan, dan ini sering juga yang diangkat oleh media itu karena kesannya gede banget gitu. Tapi dalam scale gitu ya misalnya, oh ternyata itu hanya 0,02% katakan dari emisi yang dia keluarkan setiap tahunnya. Berarti kan itu ya effort, cuman kita nggak bisa terlalu happy dulu gitu dengan effortnya karena secara angka itu kecil. Yang kedua adalah yang biasanya kosmetik itu sulit untuk melihat siapa yang memverifikasi. Ya mungkin ya bahasanya memverifikasi ya. Katakan dia memiliki memenuhi GRI standar gitu ya. Itu kan sudah ada verifikatornya, itu adalah standar internasional gitu ya. Ada orang yang memang qualified untuk melakukan assessment-nya gitu. Jadi skeptisisme kita bisa sedikit berkurang karena orang yang melakukannya adalah orang yang benar-benar paham, dan itu adalah standar yang juga akuntabilitasnya jelas gitu ya. Tetapi kalau misalnya hal-hal itu hanya dikeluarkan oleh lembaga yang barangkali kita tidak tahu dan kredibilitasnya tidak jelas, kita bisa mempertanyakan standarnya itu. Kementerian Lingkungan Hidup misalnya punya yang disebut sebagai proper. Proper itu adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan karena berhasil memenuhi indikator-indikator tertentu. Ini teman-teman juga bisa cek indikator-indikatornya apa saja, meskipun banyak kritik juga terhadap proper ya, karena dinilai bahwa apa ya namanya, standar kalau kuliah mungkin standar kelulusan minimumnya itu rendah gitu. Jadi orang tuh bisa mencapai itu dengan tanda kutip mudah. Tetapi itu salah satu yang mencerminkan bagaimana pemerintah juga mencoba untuk punya standar-standar yang bisa membuat perusahaan itu comply, dan memasukkan aspek-aspek yang berbeda. Oke, terima kasih. Menurut saya inisiatif yang bagus ya, it's very specific gitu. Sebenarnya kalau kita bilang layak atau enggak, atau misalnya ini bisa atau enggak, teman-teman coba lihat dulu pemikirannya adalah kriteria apa yang membuat teman-teman merasa bahwa ini layak atau tidak, gitu. Kalau kriterianya adalah peraturan, di mana misalnya menurut POJK 51 ini tidak wajib untuk sektor tertentu, ya bisa saja jawabannya tidak layak. Tetapi kalau ada kriteria lain, misalnya bahwa ini adalah tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, ini penting untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa sudah ada inisiatif-inisiatif seperti ini, jawabannya tentu akan menjadi layak. Jadi pertanyaan saya bukan soal
layak atau tidaknya, tetapi framework berpikirnya, kalau memang kita mau menjadikan ini sebagai sesuatu yang dihasilkan dari sebuah sektor atau industri yang sebelumnya tidak ada, bagaimana caranya kita menjustifikasi hal itu bisa muncul. Kalaupun misalnya tadi dibilang ada beberapa aspek yang sudah mencerminkan standar sustainability, maka harus dijelaskan juga di dalam sustainability reportnya bahwa laporan sustainability ini dibuat berdasarkan dengan standar dari apa saja referensinya ini dengan indikator yang dipakai oleh kebun binatangnya adalah ini. Jadi kita bisa memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam membuat sustainability report. Ini tadi berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya, ini gimmick atau kosmetik dan sebagainya. Kita harus sahih berdasarkan dengan standar-standar yang memang bisa dicek oleh orang lain. Gitu kali ya komen saya ya. Kalau ada framework yang bisa apply to all, ya, saya bisa cut webinar ini dalam 10 menit aja gitu, cukup pakai framework ini untuk bisa masuk ke semua sektor. Sayangnya memang tidak ada ya teman-teman ya, kalaupun memang ada global standard seperti GRI, SASB, dan semua singkatan yang tadi saya sebutkan itu adalah option di antara sekian banyak yang sekarang ada dan diimani tanda kutip oleh industri yang berbeda. Karena tiap industri juga punya mazhabnya sendiri gitu ya. Saya mazhab GRI, saya mazhabnya yang lain gitu. Kita nggak bisa menyamakan juga karena setiap industri itu juga punya pertimbangannya masing-masing. Nah, kalau dari sisi pemerintah, ini yang saya sulit katakan secara konklusif gitu ya. Karena gini, pemerintah kita itu kan basis strukturnya itu adalah sektoral, ya kan? Keuangan oleh Kementerian Keuangan, energi oleh Kementerian Energi, yang lainnya ya kan ada kementerian teknisnya masing-masing. Tetapi ada kementerian-kementerian yang sifatnya koordinasi, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menaungi beberapa sektor berbeda. Ada juga kementerian yang menjadi backbone untuk perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, seperti Bappenas atau Kementerian PPN. Jadi kita harus lihatnya dengan kacamata yang berbeda-beda juga. Misalnya kalau Kementerian PPN atau Bappenas, tadi di Indonesia Emas 2045 itu, dokumennya tuh tebel banget, teman-teman bisa baca, dan prinsip-prinsipnya tuh udah bagus banget gitu ya, sirkular ekonomi gitu ya, pekerjaan hijau dan lain sebagainya gitu, yang itu meletakkan dasar-dasar prinsipnya dulu untuk pembangunan Indonesia. Bappenas itu nggak bisa ngomong terlalu teknis, misalnya bauran energi terbarukan di sebuah wilayah harus sekian persen, nggak, itu tugasnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi Bappenas meletakkan prinsip dasar yang bisa dipakai oleh semua sektor, nggak hanya satu sektor aja. Nanti sektornya lah yang menerjemahkan itu menjadi peraturan yang berbeda-beda. Tadi saya juga sebut misalnya Kementerian Keuangan punya loh budget tagging gitu ya untuk anggaran-anggaran yang spesifik mengenai iklim gitu misalnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya, mereka tuh punya aturan khusus mengenai gender mainstreaming, di mana sebenarnya semua kementeriannya juga harus punya KPI tentang gender mainstreaming. Jadi tiap kementerian teknis itu bisa menerjemahkan itu menjadi kebutuhan-kebutuhan sektoralnya. Masing-masing akan punya aturan yang berbeda gitu. Lalu pemerintah daerah juga bisa punya peraturan yang berbeda, karena kalau kita lihat dari isu iklim gitu ya, misalnya teman-teman, beda nggak sih daerah seperti yang di Pulau Jawa gitu ya, risiko iklimnya dengan daerah kepulauan yang ada di Indonesia bagian timur? Pasti beda gitu. Jadi pemerintah daerah juga bisa membuat kebijakan sesuai dengan kondisi yang terjadi di sana. Misalnya bisa aja sebuah provinsi punya aturan bahwa tidak boleh ada fishing gitu ya, atau penangkapan ikan dengan skala tertentu karena itu nanti akan merusak terumbu karang di sekitarnya gitu. Salah satu aspek kerusakan lingkungan juga kan. Ini mungkin tidak applicable untuk daerah yang mana perikanan di situ juga nggak banyak. So it will be very contextual gitu ya. Isu-isu sustainability ESG itu akan sangat kontekstual terhadap sektornya, dan kebijakan-kebijakannya itu harus dilihat dengan kacamata yang berbeda-beda juga. Ada banyak yang harus dipelajari, yes, ya. Kalau kita mau berproses kita harus mau belajar banyak. Lalu yang terakhir yang mau saya sebut adalah peraturan itu kan perlu implementasi dan reinforcement gitu ya. Peraturan itu bisa bersifat mandatory, artinya kalau misalnya tidak dilakukan oleh si targeted audience-nya, maka dia akan mendapatkan sanksi. Ada juga yang sifatnya adalah himbauan atau standar, di mana sebenarnya tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Otomatis si targeted audience-nya ini biasanya akan melakukan bare minimumnya aja. Kalau memang ini diwajibkan untuk melaporkan, ya udah dia lapor aja. Kalau misalnya tidak diwajibkan melaporkan, ya mungkin dia tidak akan lapor gitu. Jadi itu PR sih untuk memastikan bahwa apa yang tertera di atas kertas itu juga dilakukan dengan baik oleh si targeted audience. Semoga menjawab pertanyaannya ya.
Ya ESG itu terms aja ya. Jadi it's not a program. Itu bahkan bukan sebuah nama inisiatif. Itu adalah sebuah istilah yang mencerminkan bagaimana sebuah institusi memastikan bahwa operasionalnya itu memenuhi prinsip-prinsip environment, social, dan governance gitu. Jadi jangan dianggap bahwa ESG ini sebuah program yang harus ada di sebuah perusahaan atau inisiatif gitu ya. Lebih ke terms dan mindset tentang bagaimana operasionalisasi sebuah institusi. CSR itu kan adalah kewajiban. Aku bilangnya sih, aku lebih suka mengatakan CSR itu sebuah kewajiban gitu ya. Karena korporasi itu memang punya akuntabilitas tidak hanya terhadap pemerintah atau misalnya pemegang pemegang sahamnya gitu ya. Dia itu punya kewajiban juga untuk meminimalkan dampak yang dia hasilkan kepada lingkungan di sekitarnya dan untuk elevate, memberikan manfaat berganda untuk lingkungan di sekitarnya. Ini bisa dalam bentuk tenaga kerja, fasilitas-fasilitas yang lebih baik dan sebagainya gitu. CSR bisa memuat ESG karena tadi aku bilang dulu CSR selalu fokusnya pendidikan, air, irigasi dan sebagainya. Masukin ESG-nya adalah melalui jenis-jenis program yang lebih terfokus kepada lingkungan, renewable energy misalnya, pertanian berkelanjutan, atau pengolahan sampah dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ke arah CSR ini bisa terpengaruh dengan tren ESG supaya jenis kegiatannya lebih bervariasi. This is actually a good example gitu ya. Kalau di sustainability roles, khususnya yang emang tidak mensyaratkan keahlian mendalam tertentu, interdisciplinary background itu justru sangat disambut ya. Karena kita tidak lagi bilang soal linearitas latar belakang, melainkan kemampuan, kombinasi tadi ya, kemampuan dan core skill-nya, lalu bagaimana caranya itu bisa match dengan sustainability. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang merasa bahwa background saya tuh nggak engineering banget misalnya gitu, apa saya bisa masuk. Kecuali memang syaratnya engineer. Engineer emang harus paham engineering gitu latar belakangnya sebisa mungkin engineer. Tetapi untuk yang lainnya interdisciplinary areanya itu sangat terbuka luas. Nah, satu hal yang saya lihat dari moving up position itu yang pertama teman-teman harus menyadari bahwa moving up itu nanti akan mensyaratkan non-substantif skill. Non-substantif skill ini contohnya adalah managing team, negotiation, project management, bahkan gitu ya. Yang mana itu juga memerlukan satu learning capacity yang berbeda dibandingkan dengan mempelajari hal-hal yang substantif. Jadi ini resiko ya, ada resikonya. Karena kalau misalnya tadinya udah merasa nyaman gitu ya dengan substansinya adalah komunikasi dengan isu spesifiknya iklim gitu ya. Kemudian belajar banyak hal baik itu campaign, media relation dan sebagainya. Ketika kita moving up ada risiko kita harus tanda kutip sedikit meninggalkan isu substansinya dan belajar isu non substantif yang manajerial, yang project management gitu. Dan tidak semua orang misalnya nyaman mempelajari itu. Karena itu set skill yang rumit juga ya untuk dipelajari. So if you're thinking about moving up, saranku bisa menggunakan thinking framework yang tadi gitu ya untuk melihat peta dan pintunya. Ada nggak core strength skill yang bisa berperan di dalam mematchkan sustainability roles yang lebih move up tadi gitu. Termasuk diantaranya yang non substantif. Dan saya menemukan bahwa mentoring itu membantu sekali untuk kita bisa lebih fasih gitu ya untuk isu-isu non substantif karena kalau substantif itu courses bisa gitu ya, sertifikasi bisa. Kalau isu yang non substantif itu cenderung kita dapatkan dari pengalaman orang yang sudah berkecimpung di dalamnya sebelumnya. Tergantung kebutuhan kali ya. Saran saya adalah kalau misalnya nyari sesuatu yang substantif, ingin mempelajari sebuah isu secara lebih mendalam, ambil aja course, baca-baca referensi yang lebih banyak gitu. Tetapi untuk ngambil sesuatu yang non substantif, soft skill-nya tadi lebih baik mentoring dengan orang yang sudah punya di mata kita itu kemampuan yang saya mau achieve gitu. Tidak peduli apapun sektornya.
Ini sebagai background ya teman-teman gini, karena tadi saya sebut bahwa manusia modern itu hidupnya udah hampir pasti tidak mungkin tidak menimbulkan dampak lingkungan, maka kita harus lebih aware dan mindful terhadap itu. Salah satu kritik yang sering saya terima itu, kan kamu sebagai environmentalist nggak suci-suci amat gitu ya, masih pakai listrik dan sebagainya. Ya hello, manusia modern memang seperti itu gitu. Masa kita mau kembali ke masa meramu dan berburu gitu, yang mana itu tidak mungkin dilakukan lagi gitu untuk flashback ke sana. Tapi karena saya orang yang pragmatis, saya juga paham bahwa sekarang itu dunia udah evolve, sudah berkembang sedemikian pesatnya. Sudah ada teknologi-teknologi misalnya yang memungkinkan proses produksi itu dilakukan dengan sumber energi yang lebih sedikit. Sudah ada proses-proses di mana wastewater treatment itu bisa dilakukan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan para ilmuwan. Sudah ada cara-cara untuk memastikan bahwa ketika kita mengkonsumsi sesuatu, kita bisa lebih mindful gitu ya. Karena sekarang gerakan-gerakan untuk mengajak teman-teman misalnya pakai sustainable fashion gitu ya, punya kapsul wardrobe gitu ya, untuk mencegah kita menjadi seseorang yang lebih konsumerisme. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak tersebut. Tetapi bukan berarti bahwa kita berpuas diri gitu. Ada yang itu kenyataannya memang masih banyak kerusakan yang terjadi gitu. Indonesia berada dalam persimpangan ini karena selalu debatnya adalah negara maju, misalnya negara-negara utara ya saya sebutnya, mereka itu kan sudah melakukan pengerusakannya di beberapa ratus tahun yang lalu gitu. Kenapa sekarang kita nggak bisa mencapai standar ekonomi atau standar kehidupan seperti itu dengan cara kita sendiri gitu. Ini pertanyaan filosofis yang saya akan jawab dengan, kalau kamu lihat orang lain salah, meskipun dia kayak sukses gimana pun gitu, kamu mau ikutin caranya yang salah. Saya percaya nggak ada orang yang akan bilang, iya saya mau ikutin caranya yang salah. No, this is a basic question about philosophy gitu ya. Kalau kita memang mau mencapai standar kehidupan yang sama, bisa nggak kita mengoptimalkan cara-cara yang lebih tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan? Saya percaya semua jawabannya pasti iya saya mau gitu. Jadi tidak lagi ada debat bahwa kita masih boleh kok melakukan hal-hal yang merusak lingkungan itu sepanjang ekonomi kita maju. Kalau kita seperti itu prinsipnya gitu ya, tanpa menghiraukan tentang aturan-aturan lingkungan, kita itu nggak akan sampai jadi negara kaya karena orang-orangnya udah mati duluan, karena polusi, karena akibat dari yang sudah kita lakukan gitu. Penambangan itu masih diperlukan misalnya, tapi yang perlu kita pikirkan adalah gimana caranya memastikan bahwa aturan-aturannya lebih ketat, memastikan bahwa ada area-area yang seharusnya memang sama sekali tidak boleh ditambang karena adanya keanekaragaman hayati, dampak lingkungannya jauh lebih sulit untuk dipulihkan dan sebagainya. Jadi emosi ya. Iya, iya. Apalagi No, no, yang no, no, no. belakangan ini terjadi ya. Buat saya ngasih sudut pandang konsumen ya. Sebagai seorang konsumen, saya punya indikator ketika mau membeli atau mengkonsumsi sesuatu. Salah satunya adalah price point, ya kan? Price point pasti Yap. cek lah, nggak mungkin enggak gitu. Tetapi saya juga ngelihat bahwa sekarang dengan semakin tumbuhnya kesadaran, khususnya di kelompok-kelompok tertentu seperti masyarakat urban atau upper middle class, ada produk-produk yang sudah mengklaim ya, atau memang beneran gitu ya, sudah diproduksi secara sustainable dengan price point yang kira-kira 20-30%, tapi ada juga yang sangat tinggi gitu. Perbedaannya dengan produk yang sama di kelas yang serupa gitu. Dilema sebagai seorang konsumen adalah apakah kita memang akan menjadi seseorang yang mindful untuk mengkonsumsi sesuatu. Kalau memang lagi ada duitnya, kita akan mikir which one is better gitu. Karena kalau ditanya, kalau harganya sama, pilih yang lebih sustainable atau enggak, pasti akan pilih yang sustainable dong ya. Pasti nggak akan bingung milihnya. Tetapi ketika harganya sangat jauh berbeda, kita jadi mikir lebih jauh. Dan menurut saya mikir lebih jauh itu one step. Sudah merupakan satu langkah yang penting. Misalnya kita mikir, kok bisa ya barang ini bisa semurah ini gitu. Proses produksinya kayak apa sih gitu. Sebagai konsumen, kesadaran dimulai dari itu yang kemudian nanti akan menentukan selera pasar. Mungkin tidak akan secepat di pasar Eropa atau pasar negara-negara utara. Yang kedua adalah sudut pandang, ini tidak bisa dibantu secara organik. Mungkin kalau dari perusahaan ngelihatnya bahwa ya kita ikut selera pasar aja gitu. Cuman kalau marketnya tidak mau berubah, otomatis ada sesuatu yang harus menjadi katalis itu. Dan katalisnya itu adalah antara itu government atau pemilik uangnya, pemilik saham dari perusahaannya gitu ya. Jadi kalau misalnya pemerintah memang sudah memberikan aturan begini, 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 ya akhirnya perusahaan mau nggak mau harus komplain. Apalagi kalau ada insentif, jika mereka berhasil mencapai itu tax insentif, karena itu nanti bisa memperkecil biaya
biaya operasi gitu ya, misalnya beberapa insentif non fiskal lah, bukan yang subsidi ya kalau di Indonesia. Kita nggak sanggup ngasih subsidi kepada perusahaan swasta. Lalu yang kedua adalah kalau dihukum, karena dihukum itu kemudian penaltinya juga akan masuk ke dalam perhitungan finansial. Atau opsi yang kedua adalah kalau misalnya headquarters pemilik saham, pemilik modal dan sebagainya harus mensyaratkan yang kayak gitu. Mau nggak mau ya perusahaannya harus berubah gitu. Jadi kalau menyerahkan sepenuhnya kepada pertumbuhan organik masyarakat yang sadar itu it will take a long time di Indonesia. Tetapi misalnya sekarang kalau di pemerintah Indonesia sudah mulai mewajibkan beberapa perusahaan untuk melakukan manajemen energi dan lain sebagainya. In the long term itu justru akan menurunkan biaya operasional mereka, dan bank-bank sekarang juga sudah mulai terbuka untuk memberikan opsi-opsi pembiayaan yang ringan kepada perusahaan untuk mengimplementasikan sesuatu yang mungkin lebih mahal. Oke, peran AI ya. Ini saya jawabnya lebih ke general aja untuk peran AI ya di dunia ini. AI itu please use it wisely gitu ya dari menurut perspektif saya, karena ini sebenarnya diciptakan untuk membantu kita melakukan pekerjaan kita ya supaya lebih efektif, supaya hasilnya lebih bagus, misalnya untuk otomatisasi berapa hal gitu. Termasuk diantaranya tadi ya sih saya kasih contoh ada yang bisa generate sustainability reporting meskipun hasilnya ya umum aja gitu, karena informasi yang dia kumpulkan kan belum tentu yang di-feed dimasukin ke dia untuk di-training itu beneran bisa menjawab itu gitu. Dan bagi saya AI itu seperti dog training, men-training binatang peliharaan gitu. Karena ya yang kita feed ke dia itu yang akan keluar. Tapi untuk hal-hal yang cepat sekali berkembang dan belum tentu bisa di-feed ke dalam AI, saya rasa ya tidak akan bisa menjawabnya secara optimal atau bisa memberikan solusi yang benar-benar pas dengan konteks yang ada. Dan ESG ini adalah konteks yang masih dinamis, masih berubah seiring dengan berjalannya waktu, kemudian diterjemahkan berbeda-beda ke setiap sektor, jadi pasti akan perlu human touch dan human review lah ya istilahnya. Dan satu lagi yang juga menurut saya perlu dicek adalah AI itu kan menggunakan energi yang sangat besar ya, karena CPU-nya kemudian mesin-mesinnya semuanya itu memerlukan energi yang harus berjalan 24 jam dan gede gitu. Jadi kita juga harus mindful dengan penggunaan energinya. Terus kalau sebagai think tank ya, think tank ini kan fungsinya adalah saya melihatnya sebagai penyeimbang untuk kaitan antara sektor publik dengan sektor-sektor lain. Think tank itu punya mandat atau tugas untuk memberikan masukan-masukan khususnya kebijakan publik kepada pemerintah dan bisa juga kepada pihak lain seperti swasta, media, dan sebagainya, supaya kita bisa mencapai satu goal yang aspirasi yang sama. Indonesia Emas 2045 misalnya, Indonesia bebas emisi 2045, 2050, 2060 gitu. Jadi perubahan kebijakan itu kalau dalam proses policy making gitu ya, dalam pembuatan kebijakan itu ada step-stepnya gitu yang sebenarnya mungkin tidak saklek seperti itu, tapi bisa kita anggap stepnya. Yang pertama adalah permasalahannya apa sih di dalam sebuah konteks gitu ya, karena kebijakan itu kan harus menjawab sebuah permasalahan. Baru kemudian ada perumusan opsi-opsi untuk menjawabnya. Yang berikutnya adalah shortlist atau akhirnya pemilihan kebijakan apa, di dalamnya bisa ada konsultasi dan sebagainya, lalu keluar kebijakan. Jadi think tank itu bisa ngambil space di antara semuanya sampai akhirnya nanti keluar kebijakan yang baru yang diharapkan kebijakannya ini benar-benar menjawab permasalahan. Bukan sekedar kebijakan yang reaktif, bukan sekedar kebijakan yang menguntungkan beberapa pihak saja dan sebagainya. Tetapi untuk bisa memberikan rekomendasi itu kita perlu punya justifikasi, perlu punya evidence, perlu punya data. Jadi tidak bisa berbasis statement. Harus ada risetnya, harus ada data collection-nya, harus dituliskan dengan baik dan bisa divalidasi oleh orang lain yang mungkin membaca rekomendasi